Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa an Abi Dzarr radhiyallahu anhu, dan dari Abi Dzarr, semoga Allah Ta'ala meridainya, seorang sahabat Nabi yang bernama Jundub bin Junadah. Abi Dzarr itu adalah kunyah ya, abun, ummun, sedangkan laqab itu adalah seperti contohnya Zulbaton, seorang sahabat Nabi SAW yang pernah mengingatkan Nabi, "Aqsiratis salatu am nasita ya Rasulullah?" Salat ini dari qasar atau kau lupa ya Rasul? Nah, jadi bukan Zulbaton, Zulyadain. Zulyadain itu gelar dia, laqabnya. Jadi ada isim, nama, ada kunyah, ada laqab. Jadi ini Abi Dzarr ini laqab, Dzarr itu anak dia. Dzarr itu anaknya. Ada pula yang menyebutkan bahwa dia disebut dengan Abu Dzarr karena suatu saat Jundub bin Junadah ini dia menimbang roti atau adonan. Letakkannya roti tadi bersemut, lalu ditimbangnya balik. Roti tadi tetap sama timbangannya dengan sebelum dikerumuni semut. Artinya semut itu waktu udah masuk ke roti, dia tidak menambah timbangan. Nah, maka kata Abu Dzarr macam begini, ini roti ini tidak bertambah timbangannya di dunia, tetapi tetap saja menambah hukuman di akhirat, kata Abu Dzarr. Jadi bisa jadi ini adalah sindiran dari Abu Dzarr Al-Ghifari bagi orang-orang yang menumpuk-numpuk harta, tak menambah kaya, tak menambah senang, tak menambah bahagia di dunia. Tapi kalau dia dapat harta itu dengan cara yang buruk, maka justru akan menambah kesengsaraan dia di akhirat. Jundub bin Junadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fi duburi salatil fajri," siapa saja yang mengucapkan atau membacakan selesai melakukan salat subuh atau salat fajar, yang pada kajian yang lalu sudah kita sebut salat fajar itu dinamakan juga dengan salat ghadat. Siapa yang membaca setelah selesai salat subuh wa huwa sani rijlaihi, dan dia tetap berada pada posisi kedua kakinya atau pada kedua kakinya yang melipat, artinya masih tetap duduk pada tempat salatnya, qabla ay yatakallama, sebelum dia membacakan atau sebelum dia mengatakan apa-apa, qabla an yatakallam, sebelum dia berucap apa-apa. Apa yang dibacanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca kalimat itu, zikir itu 10 kali. Kataballahu lahu asyra hasanatin, maka Allah akan mencatatkan baginya 10 kebaikan. Wa maha anhu asyra sayyi'at, lalu Allah menghapuskan baginya 10 keburukan atau 10 dosa-dosanya. Wa rafa'a lahu asyra darajatin, dan Allah mengangkatkan untuknya 10 darajat. Wa kana fi yaumihi dzalika kulluhu fi hirzin min kulli makruhin, dan adalah dia pada harinya itu semua dalam penjagaan dari segala sesuatu yang tak diingini, yang tak diinginkan. Wa hirzin minasyaitan, dan dia terjaga dari syaitan, dari keburukan-keburukan dan gangguan-gangguan syaitan. Walam yutba' li dzanbin ayyudrikahu, dan tidak dia diikuti dengan dosa yang menimpanya, fi dzalikal yaumi, pada hari itu,
illal musyrika billah, illa syirka billah, kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya adalah tidak melakukan dosa berupa syirik. Maka ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, pahalanya seperti yang telah disebutkan dalam hadis tadi. Rawahu Tirmizi, dan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Kata ulama, boleh dibaca dengan 3 bacaan: Tirmizi, Urmuzi, dan Tirmizi. Namun menurut Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrul Zaman, bahwa bacaan yang paling masyhur dan bacaan yang paling populer itu adalah At-Tirmizi. Ini nama daerah. Nama sebenarnya adalah Abu Isa Muhammad bin Saurah, lahir pada tahun 200 dan wafat pada tahun 279 Hijriah. Kitab-kitab hadisnya termasuk dalam kelompok Kutubut Tis'ah, yaitu Sunan At-Tirmizi. Waqala, dan dia menilai bahwa hadis yang kita baca tadi itu hasanun sahihun gharibun. Hadisnya hasan, lalu kemudian sahih, kemudian gharib pula lagi. Nah, dan ini At-Tirmizi menilai bahwa hadis itu adalah hadis hasan, sahih, gharib. Yang disebut dengan hadis gharib itu adalah ma rawahu rawin wahidin, apabila perawinya satu saja. Jadi kan gini, ada pasang-pasangan tuh kan. Kalau disebut dia sahih, maka yang teringat kita adalah hasan, dhaif. Kalau dia disebut dengan gharib, maka yang teringat atau pasangannya itu adalah masyhur, aziz, gharib. Masyhur, aziz, gharib. Nah, itu istilah-istilah dalam ilmu-ilmu hadis. Dan ketika disebut mutawatir, maka ada di sana ahad namanya. Jadi memang kalau diartikan gharib itu adalah asing atau aneh, tapi bukan berarti hadis-hadis yang gharib itu tidak bisa diamalkan. Hadis gharib ini pun, kata ulama, hukumnya dia bisa sahih, bisa pula hasan, bisa pula dhaif. Kalau perawi-perawi hadisnya siqah, maka hadis yang gharib tadi itu bisa berstatus sahih. Nah, jadi perawinya satu saja. Kalau masyhur itu kan perawinya banyak, lebih dari 3. Kalau aziz itu perawinya 2 atau 3 saja. Sedangkan gharib ini rawahu rawin wahid, perawinya itu 1 saja. Jadi jangan nanti nampak, oh ini gharib nih, kalau gharib nggak usah diamalkan. Nah, enggak gitu. Wan Nasa'i, lalu kemudian, dan Al-Imam An-Nasa'i juga meriwayatkan hadis ini. Wazada fihi, namun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i itu ada tambahan pada hadis riwayatnya, yaitu biyadihil khairu. Jadi kalau kita ambil dari awal, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ada tambahan biyadihil khairnya. Wa kana lahu bi kulli wahidatin qalaha bi'itqi raqabatin, dan adalah pahala bagi orang yang membacanya untuk tiap-tiap satu dari apa yang dia baca, atau sekali dia membacanya, bi'itqi raqabatin, sama seperti memerdekakan seorang budak atau hamba sahaya. Inilah dia amalan yang sudah hilang hari ini. Jadi pada masa Nabi dulu, memerdekakan hamba itu termasuk satu pintu amaliyah, dan itu sudah hilang. Nah, ini menjadi dasar atau bukti bahwa amaliyah itu lama-kelamaan bakal hilang sedikit demi sedikit. Nah, amaliyah itu bakal hilang. Nah, makanya dalam satu hadis Nabi pernah menyebutkan, di antara amal yang nanti akan hilang tuh salat. Salat itu akan hilang. Atau Nabi pernah juga menyebutkan bahwa amal yang akan hilang itu zakat. Nah, kenapa salat bisa hilang? Karena yang pertama, Rasul menyebutkan bahwa sayuqbadul ilmu bintiza'il ulama. Ilmu itu akan tercabut dengan wafatnya para ulama. Nah, maka bermuncullah orang jahil.
sehingga kemudian tidak ada yang menyampaikan nasihat-nasihat tentang salat tadi. Nah, begitu pula zakat akan ditinggalkan orang. Tapi sebab ditinggalkan zakat itu bukan karena orang tak punya harta. Nah, di antara penyebabnya kata Rasul adalah udah banyaknya orang-orang yang kaya, terbuka semua perbendaharaan harta, lalu ada orang yang datang memberikan harta kepada orang yang semalam miskin. Begitu datang, ini hartaku, dia bilang aku tak terima karena hartaku pun banyak. Kalau kau semalam datang akan kuterima ini, tapi hari ini kau datang tak kuterima lagi karena hartaku pun sudah banyak. Jadi semua orang pada saat itu kondisinya makmur, sejahtera, sehingga ibadah zakat atau amaliyah zakat itu akan hilang. Nah, jadi perbudakan atau memerdekakan budak itu sudah hilang. Jadi tak ada kesempatan kita lagi untuk melakukan amaliyah itu. Nah, tapi fadilahnya bisa didapat. Itulah dengan cara membacakan zikir ba'da shalah, setelah melakukan ibadah salat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau menurut redaksi dari An-Nasa'i, Al-Imam An-Nasa'i, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus, wa an Abi Hurairah, dan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabbaha fi duburi salatil ghadati, siapa yang bertasbih mengucapkan subhanallah selesai salat subuh. Berapa kali dia baca? Mi'ata tasbihatin, 100 kali tasbih. Wa halala mi'ata tahlilatin, lalu dia bertahlil mengucap la ilaha illallah 100 kali juga. Ghuffirat lahu dhunubuhu, diampunkan dosa-dosa dia, walau kanat mithla zabadil bahri, sekalipun dosa-dosa itu sebanyak buih di lautan. Rawahun Nasa'i, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Jadi ucapan tasbihnya tidak dijelaskan oleh Nabi untuk menunjukkan bahwa kata-kata tasbih itu sudah maklum, ya. Yang disebut dengan tasbih itu adalah subhana, subhanallah, subhanallah, atau subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Pokoknya apa saja zikir yang sifatnya tasbih, mengucapkan subhana, maka masuklah dia dalam hadis ini, dibaca sebanyak 100 kali. Wa an Wasilah bin al-Asqa, dan hadis berikut dari Wasilah bin al-Asqa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, kata Wasilah bin al-Asqa, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atau yaqulu, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ulama ahlul hadis menjelaskan di antara salah satu ciri atau syarat dari hadis mutawatir itu apabila mereka meriwayatkan hadis itu dengan cara hissun, dengan cara his itu merasakan atau mendapatkan langsung, maka bisa dengan cara ro'a itu, bisa dengan cara sami'tu. Nah, jadi apabila satu hadis itu diriwayatkan dengan sami'tu atau kemudian dengan ro'a itu, nah bisa jadi ini adalah hadis yang mutawatir. Cuma belum tentu juga, karena ada 3 syarat yang berikutnya. Di antara syaratnya yang lagi, kata ulama, bahwa hadis mutawatir itu harus berkumpul banyak perawi, dan berkumpulnya mereka itu tak mungkin mereka berbohong dalam apa yang mereka riwayatkan. Nah, jadi sami itu dia dengar langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mengatakan, man shalla salatas subhi, siapa yang melakukan salat subuh, thumma qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marrah, lalu dia baca qul huwallahu ahad 100 kali, qabla an yatakallama, sebelum dia berkata-kata, sebelum dia berbicara dengan pembicaraan sehari-hari, qabla an yatakallam. Fa kullama qala qul huwallahu ahad, maka setiap kali dia membaca qul huwallahu ahad, maksudnya sampai selesai, ghufira lahu dzambu sanatin, maka diampunkan untuknya dosanya setahun. Rawahu Ibnu Sunni, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni. Wa an Imarah bin Shabib An-Nasa'i qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dari Imarah bin Syabib An-Nasai, dia berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca 10 marratin, 10 kali, ala ithril maghribi, setelah selesai melakukan salat maghrib. Ba'asallahu lahu musallahatan, maka Allah Ta'ala akan mengirimkan baginya orang-orang yang bersenjata, maksudnya para malaikat, malaikat-malaikat yang bersenjata lengkap. Yahfazunahu minasyaitani, dan para malaikat itu menjaga dia dari gangguan-gangguan setan, hatta yusbiha, sampai masuk waktu subuh. Jadi dari maghrib sampai masuk waktu subuh. Wa kataba lahu biha 10 hasanatin mujibatin, dan Allah menetapkan dan Allah mencatatkan baginya dengan bacaan zikir yang dibaca tadi 10 kebaikan yang pasti, 10 kebaikan yang mujibat, 10 kebaikan yang pasti, atau kebaikan yang akan direalisasi. Wa mahalahu, dan Allah Ta'ala menghapuskan baginya biha, dengan membaca zikir-zikir tadi, 10 sayyiatin, dihapuskan baginya 10 dosa-dosa dan keburukannya, mubiqatin, keburukan yang membinasakan, keburukan yang mencelakakan. Wa kana lahu bi'adli asyari raqabatin mu'minatin, dan adalah dengan membacakan zikir itu sama dia seperti memerdekakan 10 hamba-hamba yang mukminah. Sama dia seperti memerdekakan 10 orang hamba-hamba yang mukminah. Rawahu An-Nasa'i, dan hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Nah, jadi zikirnya sama dengan zikir yang dibaca setelah selesai salat subuh itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sama. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari, ini Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala idza asbaha, siapa yang berzikir pada waktu subuh, apabila masuk waktu subuh lalu berzikir, bunyi zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini tanpa menyebut yuhyi wa yumit. Tanpa menyebut yuhyi wa yumit, dan dibaca apabila masuk waktu salat subuh. Dibacanya 10 marratin, 10 kali. Itu ada alif dan ta pada 10, itu tambahan yang tidak ada sebenarnya. Di 10 marrat, 10 kali. Kataballahu lahu bihinna 10 hasanatin, maka kembali Allah mencatatkan untuknya 10 kebaikan. Wa maha anhu bihinna 10 sayyiatin, dan Allah juga akan menghapuskan untuk dia 10 keburukannya, kejahatannya, atau 10 dosa-dosanya. Wa rafa'a lahu bihinna 10 darajatin, dan kemudian Allah mengangkatkan dengan bacaan-bacaan zikir itu, diangkatkan baginya 10 darajat. Jadi ini wa kunna lahu, kalau saya menduga mungkin wa hunna lahu, wa hunna. Kenapa? Karena hunna itu balik kepada kalimat zikir-zikir tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit. Nah, balik ke situ, wa hunna lahu, dan kalimat-kalimat itu untuk dia adalah asyari raqabatin, sama seperti memerdekakan 10 orang budak. Wa hunna lahu hirsan hatta yumsiya, dan kalimat-kalimat itu untuknya, kalimat-kalimat itu untuknya hirsan, mendapatkan bagi dia mendapatkan penjagaan dari Allah Ta'ala sampai waktu petang atau sore. Wa man qalahunna idza shallal maghriba, dan siapa yang membaca kalimat-kalimat tadi apabila masuk waktu salat maghrib, dubura salatihi, dan dia baca selesai salat maghrib, famislu zalik, maka sama seperti yang tadi fadilahnya, hatta yusbiha, sampai masuk waktu subuh. Nah, jadi dia dibalik. Kalau masuk waktu subuh dia baca itu,
maka pahalanya terus sampai ke maghrib. Kalau selesai maghrib dia baca zikir itu, maka terus menerus fadilahnya sampai waktu subuh. Nah itu. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Wa hadza lafzuhu, dan ini adalah lafaz atau redaksinya, redaksi Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Nah, baru kemudian yang berikutnya, as-salatu fi as-saffil awwali min asbabil maghfirah. Salat pada saf yang pertama termasuk sebab-sebab mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'anil Irbad bin Sariyah, hadisnya dari Irbad bin Sariyah, seorang sahabat yang termasuk dalam kelompok Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu adalah kumpulan orang-orang mukmin, kumpulan orang-orang mukmin yang fakir-fakirnya, yang mereka bertempat di emperan Masjid Nabawi. Dan inilah kemudian di antara salah satu sebab munculnya aliran-aliran tasawuf. Begitu menurut beberapa pandangan ulama, walaupun ada pandangan-pandangan lain. Jadi suffah itu, tasawuf itu kata ulama diambil dari kata-kata suffah. Yang suffah itu adalah satu sudut di Masjid Nabawi di mana para sahabat tinggal di tempat itu. Termasuk di dalamnya adalah Abu Hurairah. Jadi ada lebih kurang 40 atau 50 orang sahabat Nabi yang menjadi ashabus suffah itu. Jadi yang pendek kata, setiap kali ada orang mukmin yang tak punya rumah atau fakir-fakir yang tak punya tempat tinggal, ya itu bergabungnya di Ahlus Suffah itu. Mereka makannya dari bantuan-bantuan orang-orang mukmin yang berdonasi kepada mereka. Cuma mereka menahan dirinya dari meminta-minta dan memperlihatkan kemiskinannya. Itulah yang disebut dengan ifrah namanya. Jadi ifrah itu mampu menjaga kehormatan diri meskipun susah, tapi tidak menampak-nampakkan kesusahan kepada orang lain. Jadi Irbad bin Sariyah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dia yastaghfiru lis-saffil muqaddam salasan. Dia beristighfar, memohon ampunkan dosa bagi orang yang berada pada saf yang paling depan. Bagi saf yang paling depan salasan 3 kali. Jadi Allahumma ghafir Allahumma ghafir lis-saffil muqaddam, itu ya Allah ampunkanlah dosa bagi orang-orang yang berada pada saf yang terdepan atau saf yang pertama. Jadi tatkala Rasulullah mendoakan berulang-ulang itu untuk menunjukkan betapa fadilahnya itu lebih besar. Dalam hal umpamanya orang tahallul, selesai dari melakukan aktivitas haji atau umrah, jadi pada saat tahallul maka Nabi mendoakan orang yang bercukur atau orang yang botak daripada orang yang muqassirin, orang yang memendekkan rambut. Jadi tahallul itu kan boleh dia mencukur habis, boleh pula memendek atau memotong sedikit saja dari ujung rambut kita. Tapi Rasul doa Nabi itu adalah Allahumma ghfir lil muhalliqin, Allahumma ghfir lil muhalliqin, Allahumma ghfir lil muhalliqin. 3 kali didoakan oleh Nabi. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa orang yang mencukur rambut atau membotakkannya selesai pelaksanaan haji atau umrohnya itu jauh lebih afdal bila dibandingkan dengan muqassir, orang yang memendekkan saja. Jadi setelah 3 kali dibaca Nabi Allahumma ghfir lil muhalliqin, baru dibaca Nabi Allahumma ghfir lil muqassirin, sekali saja. Jadi datang orang, sama siapa aku berbuat baik? Kata Nabi, ummuka, 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 summa abuka. Jadi ayah sekali saja, untuk menunjukkan derajat ibu itu lebih tinggi dibandingkan dengan ayah. Maka dalam hal pengabdian, seorang anak pun dituntut untuk memaksimalkan pengabdiannya terhadap ibunya, bukan berarti mengenyampingkan ayahnya. Nah, kemudian walisani marrah, untuk orang yang berada pada saf yang kedua itu didoakan Nabi sekali. Nah, rawahu Ibnu Majahin, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wa sahhahahu al-Hakim, kemudian disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Wa lafzu Ibnu Hibban fi sahihihi, dan ada pun redaksi di dalam sahih Ibnu Hibban itu bunyinya adalah kana yusalli ala as-saffil muqaddami salasan wa ala as-sani wahidatan. Jadi bukan dengan marrah tapi dengan redaksi wahidah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersolawat
kepada orang yang berada pada saf yang pertama itu 3 kali, dan orang yang berada pada saf yang kedua itu sekali. Yang dimaksudkan bersolawat di situ adalah berdoa. Jadi yusolli itu maknanya adalah bersolawat. Nabi bersolawat maknanya Nabi mendoakan orang yang berada pada saf yang pertama. Nah, kemudian tentunya hadis yang kita baca ini bukan mengenyampingkan orang-orang yang antusias untuk datang berjamaah, lalu tak dapat tempat lagi dia di depan, yang dia dapat hanya pada sisa yang di belakang saja. Biar bagaimanapun, antusias orang salat berjamaah itu tetap mendapat respon yang tinggi dari Nabi SAW. Buktinya seorang sahabat yang bernama Abi Bakrah, dia antusias salat jamaahnya tinggi, tapi ada salah praktik yang dia lakukan. Belum lagi masuk dalam shaf, dia udah takbir. Saking kan mau cepat-cepatnya dia ngikuti salat. Maka begitu masuk ke dalam shaf, setelah dia takbir, berjalan sikit-sikit menuju shaf. Selesai salat, Nabi bertanya, siapa tadi yang melakukan itu? Maka dijawab oleh Abi Bakrah, saya Rasulullah. Kata Nabi, zadakallahu hirsan, mudah-mudahan Allah menambah antusiasmu salat berjamaah. Nah, jadi tetap doakan Nabi juga, wala ta'ud, tapi lain kali jangan diulang. Lain kali kalau mau salat berjamaah itu masuk dulu ke barisan, baru kemudian takbir ikut salat. Kalau belum, ya jangan dulu gitu. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha, hadis berasal dari Aisyah, semoga Allah meridainya. Qalat, Ummul Mukminin itu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ya, la innallaha wa malaikatahu. Sini barisnya inna. La innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminas sufuf. Benar-benar sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, mereka berselawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf yang sebelah kanan. Nah, maka kalau kita datang terlambat lalu kita mau mengisi saf-saf kita, maka pilihlah pada posisi saf yang sebelah kanan supaya kita mendapatkan fadilah yang disebut oleh Nabi tadi, yaitu salawat dari Allah dan salawat dari malaikat. Nah, di dalam Al-Quran Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Nah, jadi salawat Allah dan salawat malaikat itu bisa juga diraih oleh kita ini yang bukan Nabi dengan cara mayaminas sufuf, hendaklah dia berada pada saf-saf yang sebelah kanan. Rawahu Ahmad wal Hakimu, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim. Wa qala, dan Al-Hakim berkata, sahihun ala syarti Muslimin, dan hadis ini adalah hadis yang sahih namun dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh Imam Muslim. Jadi dalam penentuan sahih satu hadis itu ada syaratul Bukhari, ada syaratul Muslim. Ada syarat-syarat dari Imam Bukhari, ada syarat-syarat dari Imam Muslim. Barangkali kalau dipakai syarat-syarat Imam Muslim, hadis ini belum sampai pada darajat sahih. Tapi karena Imam Muslim sedikit agak lebih longgar dalam menentukan syarat kesahihan hadis, maka dalam pandangan Imam Muslim ini sudah dianggap sahih. Nah, gitu. Jadi makanya Imam Bukhari itu dia betul-betul sangat ketat dalam menentukan kesahihan satu hadis. Dan kemudian ulama menceritakan bahwa tiap-tiap kali Imam Bukhari itu mau menuliskan satu hadis dalam kitabnya, satu hadis saja, maka dia melakukan salat sunnat dulu, baru dia tuliskan hadisnya itu. Ada ribuan hadis yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab-kitabnya itu. Jadi bisa kita bayangkan berapa ribu kali salat dia, berapa ribu kali salat sunat, karena setiap kali mau memasukkan hadis dalam kitabnya itu, dia tuliskan hadis dalam kitabnya, salat dulu. Mau masukkan satu hadis, salat dulu. Nah, itulah luar biasa karomah. Itu adalah karomah yang diberikan oleh Allah kepada Al-Imam Al-Bukhari. Wazad Ibnu Majahin, dan Ibnu Majah menambahkan, wa man sadda furjatan rafa'allahu biha darajatan. Dan siapa yang
menutup celah. Siapa yang menutup celah, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan derajatnya. Maksud menutup celah ini, jangan dikasih ruang, jangan dikasih renggang pada saat melakukan sholat berjamaah itu. Jadi ditutuplah ruang tadi. Nah, itu pun dengan prinsip sholat berjamaah itu haruslah dilakukan dengan layyinu, artinya jangan bersikap kasar kepada orang yang ada di samping kanan dan kiri kita ketika sholat berjamaah. Ada lebih kurang bunyi hadisnya begini: orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang dia lembut di dalam melakukan sholat berjamaah itu. Jadi dia tidak kasar, betul. Karena ada saja orang yang melakukan sholat, dia memaksakan dirinya seperti kemudian memijak kaki orang yang ada di samping kanan dan kiri, atau kemudian angkat tangannya itu tidak memberi ruang kepada orang lain. Jadi dikasarkannya betul, dikeraskannya betul badannya itu ketika melakukan ibadah sholat. Nah, jadi Nabi memang nyuruh kita untuk menutup furjah, menutup celah. Karena dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan supaya jangan ada setan yang masuk mencelah-celah di tengah-tengah shaf kamu itu. Karena apa? Karena setan itu dia bertujuan untuk membuyarkan konsentrasi ketika melakukan ibadah salat. Wa rawa at-Tabrani min hadisiha, dan at-Tabrani meriwayatkan hadis Ummul Mukminin Aisyah tadi dengan mengatakan man sadda furjatan. Jadi ini hadis Nabi yang diriwayatkan oleh at-Tabrani yang diambilnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang menutup celah furjah, rafa'allahu biha darajatan, Allah angkatkan darajahnya, Allah tinggikan darajahnya. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah akan membangunkan untuk dia istana di dalam surga. Kalau dilihat hadis-hadis Nabi yang lain, banyak amaliyah-amaliyah yang berbuah baitan fil jannah, yang berbuah baitan fil jannah. Termasuk salah satunya adalah orang yang melakukan sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam satu hari satu malam. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sesudah sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur 4 kan, 2 rakaat sesudah zuhur 6, 2 rakaat sesudah maghrib, maghrib tadi lupa, 2 rakaat sesudah maghrib 8, 2 rakaat sesudah isya 10, 2 rakaat sebelum subuh. Asar ini dianggap dengan rawatib yang wairu muakkadah, cuman fadilahnya besar juga itu. Man hafazu ala 4 rakaat qabla al-asri, kata Nabi. Siapa yang menjaga 4 rakaat, cuman di situ Nabi nyebut 4. Jadi rawatibnya asar itu 4, 2. Siapa yang menjaga itu, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibebaskan dia atau dijauhkan dia dari azab api neraka. Satu salam boleh? Boleh. Satu salam 4 rakaat gitu, dibuat 4 rakaat. Boleh. Tapi adab Nabi mengatakan, walaupun ini dalam konteks salat malam, salatul lail masna masna, kata Nabi, salat malam itu 2. Cuman kalau 4 rakaat ba'da zuhur tadi atau qabla zuhur, kan qabla zuhur 4, ba'da zuhur 4, itu mesti 2. Tak boleh 4 sekaligus. Apa sebab? Karena ada 2 yang muakkad, ada 2 yang ghairu muakkad. Kalau yang asar tadi 4-4-nya itu ghairu muakkad itu. Maka di sebahagian orang kalau dah masuk waktu salat asar, selesai azan, dia tidak mengerjakan qabliyah asar. Kenapa? Karena dianggapnya ini adalah ghairu muakkad. Nah, apa rupanya perbedaan muakkad dengan ghairu muakkad? Yang muakkad itu adalah ma wazabahu Rasul sallallahu alaihi wasallam safaran hadaran wa safaran. Nabi tetap melakukannya baik ketika Nabi tidak musafir ataupun ketika Nabi musafir. Sedangkan yang ghairu muakkad, ma lam yuwazib Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu tidak dirutinkan Nabi sekalipun Rasul pernah melakukannya. Rasul pernah melakukannya, Rasul buat tapi tidak dirutinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang muakkad ini meskipun udah lewat waktunya diganti oleh Nabi, diqadha oleh Rasul. Contohnya apa?
2 rakaat ba'diyah zuhur. Begitu selesai Rasul salat, maka datang 2 orang utusan, ada kepentingannya bersama Nabi, sehingga tak sempat Nabi melakukan 2 rakaat zuhur tadi. Balik ke rumah, ya Rasulullah menerima mereka, lalu sampai waktu asar, maka selesai, masuk waktu asar, salat asar, selesai asar, maka Nabi pun kemudian salat 2 rakaat. Nah, padahal sudah jelas bahwa 2 rakaat ba'da asar itu kan tidak ada, tapi dibuat oleh Nabi 2 rakaat ba'da asar. Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, ini salat apa ini? Nah, maka dijawab oleh Nabi bahwa 2 rakaat ini adalah 2 rakaat yang tadi, kata Rasul. 2 rakaat yang tadi itu maksudnya adalah 2 rakaat ba'diyah zuhur yang belum sempat dikerjakan oleh Nabi. Itu muakkad lah itu. Nah, maka dalam hal ini kemudian ulama berkesimpulan bahwa ada qadha untuk salat-salat sunat yang tertinggal. Jadi yang qadha itu bukan hanya yang fardu-fardu saja. Yang sunnah-sunnah pun kalau dia tertinggal disunatkan untuk diqadha, terutama salat-salat sunat yang punya waktu. Salat-salat sunat punya waktu. Nah. Ya. Bisa digolongkan salat yang ghairu muakkad itu dalam salat sunat mutlak. Beda salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak itu tidak berkaitan dengan waktu, tidak ada waktu dia. Dan dia itulah yang tak boleh dilakukan ba'da zuhur, ba'da asar, kemudian beberapa menit sebelum matahari tergelincir, itu yang tak boleh itu. Salat sunat mutlak. Jadi kan ulama membagi salat sunat ini ada salat sunat zatus sabab, dan kemudian salat sunat zatul awqat. Ada salat sunat yang punya sebab, ada salat sunat yang punya waktu. Salat sunat yang zatus sabab ini terbagi 2. Ada sababnya mutaakhir, ada sababnya mutaqaddim. Sababnya terdulu, ada sababnya nanti kemudian belakang. Nah, jadi salat sunat mutlak ini adalah salat sunat yang dia tidak zatus sabab, tidak pula zatul awqat. Rawatib itu termasuk kategori solat sunat yang zatul awqat. Ada waktunya. Kapan waktunya? Ba'dal maghrib. Kapan waktunya? Qablal maghrib. Nah, gitu. Jadi solat sunat mutlak itu yang tidak ada waktu, dan dia bisa berapa saja. Bisa 100 rakaat, bisa 1000 rakaat. Tidak ada ta'yin. Sedangkan solat sunat rawatib itu meskipun dia ghairu muakkad, tapi ada pembatasan, ada tahdid maksudnya. Ada tahdid dalam jumlah rakaatnya. Kan tidak dapat kita keterangan kalau salat sunat asar itu lebih dari 4 rakaat. Nabi melakukannya 4 rakaat. Jadi 4 rakaat itu paling tinggi salat rawatib itu. Iya. Hadis yang lalu ini membaca qul huwallahu 100 kali. Iya. Rawinya Ibnu Sunni. Ini kira-kira Ustaz sahih apa? Ibnu Sunni, ya, As-Sunni. Wallahu alam apakah Is-Sunni atau Sunni, ya gitu. Jadi begini, sekali lagi tadi Wasilah bin Al-Asqa gitu ya. Memang apa status dari hadis ini kita belum dapat, apakah dia sahih atau kemudian dia hasan atau kemudian dia dhaif. Tapi hemat saya pribadi berhusnuzan dengan penyusun kitab, paling-paling rendah yang dimasukkan oleh muallif itu adalah yang dhaif. Nah, yang lewat-lewat kan kita udah kaji bahwa tidak semata-mata kalau dia itu dhaif harus kemudian dibuang, tidak. Nah, ini belum tahu ini apakah dia sahih, apakah hasan atau kemudian dhaif. Lalu kemudian ada hadis-hadis sahih yang lain yang bercerita tentang fadilah qul huwallahu ahad itu. Nah, termasuk nanti adalah cerita seorang sahabat Nabi yang ketika sholat bacaan surahnya qul huwallahu ahad terus. Makmumnya komplain, suruh tukar tak mau, sampaikan ke Nabi. Baru kemudian Rasulullah nyuruh panggil, apa sebab engkau membacakan qul huwallahu ahad dalam sholatmu? Karena kecintaanku terhadap surah ya Rasul. Maka kata Nabi SAW bahwa karena kecintaanmu terhadap surah Al-Ikhlas itu, maka Allah pun juga mencintaimu. Nah, itu satu. Yang kedua, ada hadis sahih lagi, Rasul SAW mengatakan di hadapan Umar, dan hadis ini tertulis dalam kitab Al-Majrur Rabi. Apa kata Rasul? Kalau kau baca 10 kali qul huwallahu ahad. Nah, kalau tadi yang saya baca, saya sebutkan itu amaliyah untuk mendapatkan baitan fil jannah, istana dalam surga.
12 rakaat salat tadi kan. Tadi kemudian ada juga ini apa namanya, yang baitan fil jannah tadi. Yang mana ini baitan fil jannah? Nah ini orang yang menutup celah dari shaf, nah, maka Allah angkatkan derajat, lalu Allah bangunkan untuk dia surga. Nah, jadi amaliyah lainnya adalah kata Nabi di hadapan Umar bin Khattab, jika kau membaca 10 kali qul huwallah, maka Allah bangunkan untukmu rumah yang indah di dalam surga. Mendengarkan itu maka Umar berkata, ya Rasulullah, kaifa idza nukthiru? Bagaimana apabila kami membacakan Al-Ikhlas itu lebih banyak lagi? Biar banyak pula, gitu. Bertambah banyak. Maka Nabi mengatakan, Allahu atyabu wa aktsaru, Allah lebih mampu untuk membaguskan surgamu itu dan lebih mampu untuk membanyakkan baitan atau istana-istanamu itu dalam surga. Nah, jadi ada pendukung-pendukungnya. Ya. Fadilah tentang surah Ikhlas ini banyak pendukungnya. Nah, makanya kalaupun kita sebut hadis ini dhaif, dan kita tidak tahu nih apakah ini dhaif atau tidak. Andai kata ini hadis dhaif, maka kemudian ulama menyebutkan bahwa jika pendukung-pendukung hadis itu adalah hadis yang sahih atau hasan, maka hadis yang ini bisa kita jadikan sebagai hujjah kita untuk melakukan amaliyah, memperbanyak membaca qul huwallahu ahad itu. Dari ibu saya. Iya. Dari Mustafa kan? Iya. Warga Pasar Ibu Pasar namanya. Iya. Mahmud Pasar Ibu. Barusan meninggal. Iya. Jadi ada di YouTube dia bilang bacalah sebanyak-banyak. Iya. Ada salah seorang sahabat Rasul meninggal dunia sahabat Rasul. Jadi sampai apa namanya mulai kali ini rapat banyaknya ribuan gitu. Yang mengunjungi, yang ikut menyolatkan. Nabi pun terharu. Iya. Turun malaikat menjawab. Iya. Banyak sahabat yang meninggal ini amalannya ini. Membaca qul huwallahu ahad. Iya. Maka sahabat sekarang amalan saya kuat. Iya. Iya betul. Cuman saya ingin statusnya aja gitu. Iya. Kalau di Sahih kan lebih Iya. mantap gitu. Banyak fadilah-fadilah tentang qul huwallah ini bukan satu hadis. Nah, jadi banyak. Dan artinya banyaknya riwayat-riwayat tentang qul huwallahu ahad itu setidaknya akan kemudian mengangkat derajat hadis itu yang tadinya dhaif, paling tidak dia menjadi hasan begitu. Jadi 100 kali setiap hari. Amalan saya memang cuman Iya. saya tahu statusnya. Iya. Hadisnya kemana. Jadi kalau udah mengamalkan qul huwallah 100 kali itu rezeki dari Allah tuh. Jadi saya menyebutkan gini, kalau ada orang yang udah istiqomah lah, jadi makanan dia sehari-hari itu qul huwallahu ahad, jangankan 100 kali. Kalau ada saja orang yang istiqomah dia mengamalkan 25 kali atau 10 kali saja dalam satu hari qul huwallahu ahad, itu rezeki Allah untuk dia itu. Rezeki Allah untuk dia. Nah, makanya kita ulang-ulang lagi lah kalimat itu, yaitu al-istiqamah khairun min alfi karamah, bahwa istiqamahnya seseorang dalam kebaikan itu lebih baik daripada karomah. Ada orang yang duduk di atas awan, ya bisa jadi karomah untuk dia, tapi kata ulama jangan kepala heran yang orang duduk di atas awan, karena burung aja pun bisa terbang. Ada orang yang bisa berjalan di atas air, jangan kau heran kalau ada orang yang bisa berjalan di atas air. Apa sebab? Karena ikan saja pun bisa dia berenang dalam air. Nah, tapi kalau ada orang yang istiqomah dalam kebaikan, wah ini yang hebat itu, ini yang luar biasa. Nah, makanya Al-Imam An-Nawawi tatkala dia mendefinisikan istiqomah, maka Imam Nawawi bilang istiqomah itu adalah luzumu ta'atillah, melazimi ketaatan kepada Allah. Terus apapun ceritanya tetap itu dibacanya. Qul huwallahu ahad tetap dia baca. Ada pesta tak ada pesta di rumahnya, qul huwallahu ahad tetap dibaca. Ada kegiatan tak ada kegiatan, tetap qul huwallahu ahad dibaca. Itu rezeki dari Allah. Jadi kalau Ustaz bisa ngamalkan itu tiap hari, berarti udah dapat rezeki itulah. Alhamdulillah. Subuh ya. Dapat 100. Subhanallah. Subuh jangan bergerak dulu. Iya. Dari masjid ya 100 baru pulang. Iya. Tapi kalau orang tak biasa tak bisa tuh. Kalau orang tak biasa tak bisa itu. Iya. Karena udah dibiasakan. Udah jadi amalnya. Boleh berbicara. Iya. Syaratnya jangan bicara. Maksud bicara itu artinya jangan dia bicara di sini dalam hal-hal bicara dunia dan bicara-bicara yang negatif. Bicara-bicara pokoknya jangan bicara-bicara yang mengotori hati lah, gitu. Tapi kalau dia berbicara selesai sholat subuh umpamanya, tolong kau ambilkan dulu Quran ayat itu umpamanya kan. Ada orang ngedor pintu, tolong bukakan dulu, gitu. Nah, cuma untuk tidak berbicara sama sekali dalam artian yang umum itu jauh lebih bagus. Itu dia, itu jauh lebih selamat untuk tak berbicara mutlak. Makanya kita bilang sama anak nanti, pokoknya setiap hari kalau udah selesai sholat subuh,
kalian kalau ada orang datang, kalian buka pintu. Kalau ada telepon, kalian angkat. Kalau ada yang lain-lain, kalianlah dulu. Kasih ayah waktu setengah jam atau 1 jam untuk tidak lakukan aktivitas apa-apa. Kalianlah dulu. Nah, itu jauh lebih baik. Nah, gitu. Kita kondisikan dulu keluarga kita kan. Nah, mereka pun paham. Karena udah kita kondisikan. Tapi kalau tak kita kondisikan, nanti heran dia. Apalah kena ayah ini, bercakap pun tidak, apa pun tidak katanya. Nah, heran dia, kasih tahu dulu. Kalau tak dikasih tahu nanti bingung orang tuh kan. Nah, kemudian iya. Ada pula yang menyampaikan kan kalau untuk pada sholat sunnah khawatir katakanlah terbiasa umum, tapi kan katanya boleh foto ya. Iya. Tapi dalam niat itu tak boleh, tidak disebutkan fotoannya. Dilakukan saja, tapi sudah termasuk foto qadriyah kan. Umum itu, jadi tidak bisa fotoannya karena dia sholat sunnah. Iya. Meniatkan qadaan di dalam sholat qada itu memang tak wajib. Tidak wajib. Umpama orang tertinggal, kita ambillah dulu dalam konteks sholat wajib yang tertinggal umpamanya. Sholat asar tertinggal dia, mau dia qada umpamanya. Maka tidak diwajibkan meniatkan qadaan. Maka waktu dia kerjakan sholat asar yang lewat tadi, usolli fardal asri 4 rakaat lillahi ta'ala. Udah. Meniatkan qadaan itu kenapa? Karena tiap-tiap sholat wajib yang dikerjakan di luar waktunya itu udah pasti qada. Tidak ada yang lain. Nah, kalau dia niatkan adaan, tak mungkin bohong dia, karena sholatnya ada di luar dari waktunya. Nah, jadi meniatkan qadaan atau adaan. Coba nanti tengok di atas itu waktu apa yang wajib dalam niat ketika sholat itu. Yang wajib itu kan ada 3. Yang pertama qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad itu usolli, ta'arud itu fardhu, ta'yin itu zuhri. Kalau dia berjamaah, maka wajib berniat makmuman atau makmumatan kalau dia perempuan. Itu yang wajib ada. Nah, itu dalam hal yang sholat wajib. Nah, jadi kalau kita kembalikan kepada sholat yang sunnah, begitu pula. Tidak diniatkan qadaan pun boleh, tak apa-apa. Nah, tapi kalau dia juga niatkan usolli fardhul asri qadaan, ya boleh juga. Nah, jadi adaan, bahkan adaan saja pun tak kita hadirkan dalam niat pun tak mempengaruhi. Karena itu sunnah. Kan banyak itu kan mustaqbilal qiblah. Panjang kali kan. Niat itu kan lintasan hati, sesuatu yang harus hadir di hati tatkala kita melakukan sholat. Niat kita harus hadir di hati tatkala kita melakukan ibadah. Nah, jadi kita ambil sedikit niat niat puasa Ramadan. Niat puasa Ramadan itu kan 3 yang wajib. Wajib yang pertama adalah tabiid malam-malam. Wajib yang kedua adalah kullalailah. Tiap tabiid itu malam. Yang kedua kullalailah, tiap malam. Jangan sekali malam saja gitu. Yang ketiga ta'yin, harus ada ta'yin. Nah, makanya ada istilah Ramadan hadhis sanati. Ramadan ya, kalau memang kaidah nahwunya gitu memang. Karena begini, Ramadan itu disebut dengan al-ismul ladzi la yansarif. Al-ismul ladzi la yansarif ini dijarkan tanda jarnya fathah. Itulah Ramadana. Tapi akan hilanglah jarnya itu dengan fathah kalau dia menjadi mudhaf. Ramadana hadhis sanati itu posisi kalimat Ramadana menjadi mudhaf. Kalau dia sudah mudhaf, maka tidak lagi dijarkan dengan fathah, tapi dia dijarkan dengan kasrah. Nah, makanya membaca apa itu? Niat itu nawaitu shauma ghadin an ada ifardi syahri ramadhani hadhis sanati. Nah, jadi tapi Pak kata guru kita Al-Ustaz Haji Oka Masmud, Ramadhani tak penting. Yang penting itu niat hadirkan dalam hati. Itu yang penting. Ramadhani pun awak kaji, tapi kalau siang dia tak puasa sama aja. Nah, gitu. Nah, tapi untuk orang-orang yang cinta ilmu perlu dia kaji itu. Rupanya beda Ramadhana sama Ramadhani itu. Gitu. Perlu untuk dia kaji karena itu ada sisi keilmuannya situ, yaitu kaidah bahasa Arabnya. Jadi kalau di awal Ramadan diniatkan 1 bulan kan ada juga. Ya, itu Malik. Malik, mazhab Malik. Puasaku selama bulan Ramadan karena tapi tiap malam tetap juga wajib. Tetap wajib. Tiap malam tetap wajib. Dan kalau dia lupa misalnya. Ya, kita lupa ya. Kita ambil mazhab Syafi'i. Wah, ini mazhab Syafi'i ini keras ini. Dalam mazhab Syafi'i, jika ada orang yang lupa berniat
pada malam Ramadan, maka siang Ramadannya itu dianggap dia tidak berpuasa. Fa'iddatun min ayamin ukhar, ganti di hari yang lain, dan dia tetap wajib untuk imsak sepanjang Ramadan. Itu kan keras kan? Maka untuk mengamalkan ke diri sendiri, kata guru-guru kita, itu ambillah pendapat yang lebih ketat, jangan pendapat yang meringankan. Tapi kalau untuk orang lain, ya andai kata orang terlupa saya, ya begitulah Bu. Lain kali jangan terlupa, macam Abi Bakrah tadi. Lain kali kalau kau mau salat, masuk dulu kau shaf, baru kau takbir. Jangan jauh lagi, kau udah kau takbir baru kau masuk ke shaf, gitu. Jauh lagi dia udah masuk dia ke shaf, udah dia takbir. Nah, jadi begitulah menurut mazhab Syafi'i begitu. Tapi bisa kita misalnya taklid kemali kita. Bisa saja. Di awal Bisa saja. Iya. Atau sengaja bangun dia Iya. Enggak sahur dia. Iya. Sah tidak secara Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i tak sah. Ya, jelas. Tapi kalau ada orang, saya mau ikut mazhab Malik, ya tak apa-apa, terserah lah. Ya boleh saja. Ya kan? Kita untuk hari itu aja. Nah. Kena faktor tadi ya. Ya, itu tadi jangan pula kita ngotot pula mengatakan, oh tak sah nih. Sampai mati pun tetap bilang tak sah. Ya, itu karena dia mau ngikut kepada, kenapa? Karena amal itu adalah amal yang dianggap atau yang dipandang sah oleh Imam Malik, oleh mazhab Malik. Nah, makanya dalam satu penjelasan gini, ada juga yang seperti Ustaz bilang tadi, berniatlah di awal dengan niat sebulan penuh, namun tetaplah berniat di tiap-tiap malamnya. Namun apabila terlupa, maka berniat sebulan penuh di awal itu sudah menutupi kelupaan kita pada waktu tidak berniat di waktu malam itu. Nah, ada juga pendapat gitu. Dapat pahala yang rahimakumullah. Ya. Ah, makanya itu tadi orang yang ikut sholat tarawih kan diingatkan inwasya rahimakumullah. Nah, tak datang buat dia tarawih, lupa dia berniat. Ini yang kacaunya itu. Ya? Iya, niat dia cukup. Tapi ingat mahallun niat fil qalb. Tempat niat itu kan dalam hati. Maka itu sering diulang-ulang kajian kita kan. Kita ingatkan ke jamaah kita, ke anak-anak kita. Anak-anak ini jangan sempat orang itu menganggap niat itu itulah dia nawaitu shauma wadin itu. Lafaznya baru itu. Jangan orang itu menganggap bahwa niat itu itulah dia nawaitu shauma wadin itu. Nah, itu lafaz. Kalau lafaz ini ya diucapkan untuk membantu kita pada saat kita menghadirkan niat itu. Orang Arab dalam hati dia niatnya gitu kan. Iya, dalam hati dah selesai. Ya, niat itu kan di sini, dalam hati. Nah, kita ini kan orang Indonesia belajar. Kan makanya orang guru-guru dulu kan mengajarkan. Kira-kira tuan guru, cemanalah bunyi kalau kan dilafazkan niat itu bagaimanalah kira-kira kan gitu. Nah, oleh tuan guru kita ya bilang kira-kira jika dilafazkan, beginilah bunyinya. Usolli fardhu zuhri 4 rakaat. Itu. Kalau selain dari usolli bisa rupanya, bisa saja. Umpamanya nawaitu salat az-zuhri. Ya bisa saja, karena itu bermakna qasad juga. Nah, bermakna qasad juga. Nah, jadi itulah namanya pemahaman lil mubtadiin kepada orang-orang pemula, sehingga kemudian mereka faham apa yang dimaksud dengan niat itu. Jadi jangan tak paham-paham juga, udah lama belajar, nganggap niat itu itulah dia yang dilafazkan tuh. Jadi dalam mazhab Syafi'i begini, kenapa perlu menghadirkan niat itu dalam hati asna'at takbir, di pertengahan takbir, supaya dimulai salat kita itu dengan khusyuk. Ya, kalau sudah hadir hati berarti khusyuk lah itu. Jadi pada waktu Allah masukkan niat di sana. Karena ada juga orang berniat itu dikatakannya di rumah dia udah berniat, datang ke tempat langsung salat. Itu tidak dipakai karena menurut mazhab Syafi'i apa yang dia inginkan di rumahnya itu belum dianggap niat. Itu baru disebut dengan azam saja. Nah, baru yang disebut dengan niat itu itulah dia qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja menginginkan melakukan sesuatu, langsung dia perbuat sesuatu itu. Kita tuntaskanlah ini sampai sedikit lagi. Ini Ustaz Nano enggak datang. 10 katanya. Hah? Dia akan terlambat jam 10. Jam 10. Ini jam berapa udah? 10 lewat 3. Hah? Ada 10 lewat. Wa an Abi Juhaifah, dan hadis ini berasal dari Abi Juhaifah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sadda farajan fi shafi ghufira lahu. Siapa yang menutup celah atau ruang di dalam shaf, maka diampunkanlah dosa-dosanya. Nah, inilah disuruh untuk merapatkan shaf atau merapatkan barisan ketika melakukan ibadah salat.
Ada nanti kajian khusus tentang shaf dan merapatkan shaf. Rawahul Bazzaru bisanadin hasanin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanadnya yang hasan. Kita lanjut atau sampai sini? Hah? Lanjut ya. At-ta'minu khalfal imami min mafatihil jannati. Membaca amin di belakang imam termasuk kunci-kunci surga. Ada hadis yang bilang begini, ma hasadatkumul yahud ala syai'in ma hasadatkum ala ta'min wassalam. Orang Yahudi itu mereka hasad kepada kamu, dengki kepada kamu karena dua hal. Pertama, karena amin kamu dalam salat. Yang kedua, karena salam yang engkau ucapkan di luar salat. Amin kita itu kan kompak itu kan, tak ada yang mengemandui. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Anak-anak pun tahu kalau dah siap waladdallin itu amin. Jadi di situ yang membuat cemburu, dan itu tidak ada dalam ajaran mereka. Satu, amin. Yang kedua, salam. Nah, kodi salam kita, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, umat Islam kata Nabi, absus salam bainakum, tebarkan salam di antara kamu. Nah, jadi itulah yang membuat mereka itu, kata Nabi SAW, cemburu karena memang tak mereka miliki itu. Nah, lalu wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-imamu, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu, maka hendaklah kalian mengatakan atau membaca amin. Tapi ada kesunahan. Apa kesunahannya? Dikasih jarak, saktah namanya. Jadi kesunahan dalam salat itu adalah memberi jarak antara satu bacaan dengan bacaan berikutnya. Itu namanya saktah. Saktah itu seukuran subhanallah. Artinya jangan disambung waladhdallinnya dengan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Tak boleh. Tak boleh. Ini pun sebenar-sebenar salat tarawih kita ini. Salat tarawih kita itu memang kalau dibaca dia wasal, bagus, boleh juga, sepanjang masih terjaga hak-hak huruf makhraj-makhrajnya. Tapi kalau dilihat dari praktek bacaan Fatihah Nabi, maka Anas bin Malik berkata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara al-Fatihah maddan waqfan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Al-Fatihah itu dia jaga betul panjang pendeknya, dan waqfan, waqaf. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kita salat tarawih tidak? Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas sirata, gitu. Satu nafas. Sekali lagi, jika tepat hak-hak huruf yang dibaca itu tak apa-apa. Cuman ngikut afdalnya itu tadilah waqfan. Saat ada pernah dengar di antara ulama kan kita berdoa, Allahumma ighfirli. Iya. Ya baru. Iya. Amin. Jadi begini, kata ulama dalam kitab Asy-Syamsul Munirah, dan itu dikutip dari kitab Fathul Alam kalau tak salah, yang membuat tidak sunnahnya lagi membaca amin itu apabila kita membaca zikir-zikir lain walaupun sedikit. Jadi kalau ada zikir ghairil maghdubi alaihim waladdallin, subhanallah, kata kita, itu tak sunnah lagi membaca amin, kecuali kalau dia berdoa Rabbi ghafirli wali walidayya wali jami'il muslimin. Boleh? Dalam hati kan? Hah? Dalam hati enggak jahar dia kan? Diucapkannya pun boleh juga. Oh, karena baru pun kau Nah, cuma jangan pula didengar orang rame-rame. pribadi. Iya. Oh, boleh. Boleh. Dan itu tidak menghilangkan kesunahan membaca amin. Boleh saya amalkan Allahumma ighfirli aja. Allahumma ighfirli. Iya, betul. Allahumma firli. Kalau dalam kitab itu ulama bilang Rabbi ghafirli wali walidayya Rabbi ghafirli wali walidayya wali jami'il muslimin. Kita, kedua orang tua orang Islam, tidak menghilangkan kesunahan membaca amin. Itu dalam kitab Asy-Syamsul Munirah, dan Asy-Syamsul Munirah mengutip dari kitab Fathul Alam. Ya, boleh berarti berdoa. Karena isi dari salat itu kan doa. Isi dari salat itu tasbih. Maka orang bersin dalam salat, subhanallah, alhamdulillah, gitu, kan tak membatalkan salat itu kan. Lagi salat bersin dia, alhamdulillah, tak membatalkan salat.
Tapi kalau dia sholat bersin, bersin orang di sampingnya, datang kata dia, yarhamukallah, batal. Kenapa? Karena respon atas orang lain. Nah, apa pula lagi ditengoknya orang tuh, yarhamukallah kata dia. Dia ada dihadapkannya wajahnya orang, lebih batal lagi. Nah, karena dia sudah berinteraksi sama orang lain, gitu dia. Kalau yang sama-sama sholat apa? Kalau kita sendiri, Oh, alhamdulillah dia bilang. iya, Ustaz dia bersin, Ustaz bilang alhamdulillah, tidak batal sholat. Kita yang bilang batas subhanallah. Hah? Mana? Kan bersih ucapkan, orang bersih ucapkan. Dia sendiri yang mengucapkan alhamdulillahnya, jangan orang lain. Kalau bersin orang lain kita respon dengan yarhamukallah, itu tidak boleh. Karena kita sudah berinteraksi dengan orang lain. Kalau kita sendiri yang bersin, kita sendiri mengucap alhamdulillah, kan tak batal salat. Karena kita membacakan zikir dalam salat itu. Zikir dalam salat. Dan zikir itu tidak membatalkan salat. Nah, kecuali kalau dia membaca Al-Fatihah umpamanya. Baca Al-Fatihah. Lalu waktu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bersin alhamdulillah. Wajib dia ulang dari awal balik Al-Fatihahnya itu. Apa sebab? Karena Al-Fatihahnya sudah tak mualat lagi, disebabkan karena bacaan alhamdulillah dia tadi. Jadi fa innahu ma wafaqa qawluhu qaulal malaikah, karena sesungguhnya ma wafaqa qawluhu, orang yang sesuai perkataannya sama ucapannya dengan ucapan malaikat, yaitu amin tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampunkan dosa-dosa dia yang lewat-lewat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampunkan dosa-dosa yang lewat-lewat. Jadi ada banyak persamaan kita dengan malaikat. Yang pertama dari segi amin. Malaikat ikut mengaminkan bacaan imam, kita juga ikut mengaminkan bacaan imam. Jadi ada kesamaan kita dengan malaikat. Kemudian yang kedua, Nabi pernah mengatakan, fuddilna 'alan nas bisalasin. Kita ini diunggulkan oleh Allah dari umat-umat lain itu 3. Nah, yang pertama, ju'ilat sufufuna kasufufil malaikah. Dijadikan oleh Allah saf-saf kita dalam salat seperti saf-safnya para malaikat. Nah, jadi kalau nak menengok saf malaikat di langit, itu tengoklah saf orang yang salat. Macam begitulah dia. Yang kedua, wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan. Dan dijadikan untuk kita tanah itu dimanapun bisa tempat salat. Yang ketiga, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran. Dijadikan tanah yang kita pijak ini itu tahur, bisa dijadikan alat untuk bersuci. Itulah dia tayamum. 3 ini kata Nabi SAW. Jadi kesamaan kita dengan malaikat itu banyak. Termasuk ini ucapan bacaan amin. Dan mengucapkan amin ini sunnahnya itu bukan hanya makmum yang di belakang imam saja. Masuk kita ke masjid, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, awak melewat mau wuduk sana, sunnat juga kita yang tidak salat itu membacakan amin. Jadi sunnahnya bukan hanya untuk orang yang dalam salat itu saja. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa rawahu Ibnu Wahb fi musannafihi, dalam musannafnya atau dalam karyanya Ibnu Wahab meriwayatkan min riwayati an Ibnu Nasr, dari riwayat dari Ibnu Nasr anhu, ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Nah, jadi ada riwayat ma taqaddama min zambihi, ada pula tambahan wa ma ta'akhkhar, yang lewat yang akan datang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah, apabila imam berkata sami Allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Cuma nanti ada juga penjelasan ulama. Nah, makmum dalam mazhab Syafi'i tetap sunat membaca sami Allahu liman hamidah juga. Nah, tapi ada juga orang yang mengamalkan secara nas, sami Allahu liman hamidah, waktu dia bangun rabbana walakal hamd, itu mengamalkan zahir nas. Tapi sesuai dengan prinsip salat, ketika imam mengucap Allahu Akbar, kita juga sunat mengucap Allahu Akbar. Maka ketika imam mengucap sami Allah, kita juga sunat hukumnya mengucap sami Allahu liman hamidah, karena sami Allahu liman hamidah itu adalah ganti dari Allahu Akbar. Karena awal-awalnya itu kan Allahu Akbar kan. Nah, begitu yang dijelaskan oleh ulama, terutama yang saya baca itu dalam kitab Al-Bajuri. Baru kemudian berubah jadi sami Allahu liman hamidah, karena
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang tertinggal dalam salat berjamaahnya, tapi kemudian di depannya ada orang tua yang lambat jalannya, lalu begitu sampai ke dalam masjid tengok masih ruku Nabi. Ternyata Nabi yang ruku itu masih ditahan oleh malaikat. Jangan kau bangkit dulu, begitu kira-kira. Begitu Abu Bakar masuk, ditengok Nabi SAW dalam keadaan masih ruku, dia ucapkan Alhamdulillah, kata Abu Bakar. Segala puji bagi Allah. Kenapa? Karena man adrakar ruku'a faqad adraka raka'atan. Siapa yang mendapatkan imam ruku, dia berarti sudah dapatkan satu rakaat. Jadi Sami Allahu liman hamidah itu artinya Allah mendengar orang yang memujinya. Kemana kembali dhamir itu? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang dipuji itu? Pada awalnya adalah Abu Bakar, tapi kemudian seluruh orang yang memuji Allah, maka Allah pun mendengarkan orang yang memujinya itu. Jadi asalnya itu Abu Bakar lah. Nah, terus wa an Abi Hurairah, sudah datang Tuan Guru. Dan dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah, apabila imam berkata sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu, fa innahu ma wafaqa qawluhu qaulal malaikah, karena sesungguhnya siapa yang sama perkataannya dengan perkataan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampunkan dosa-dosanya yang lalu-lalu. Rawahul Bukhari wa ghairuhu, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan selainnya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, walakal hamdu. Maksudnya apa? Rabbana walakal hamd. Nah, itulah yang kita dengar imam-imam Masjidil Haram itu, sami Allahu liman hamidah, kata mubalighnya, itu mubaligh nama itu. Mubaligh itu adalah orang yang menyampaikan suara imam kepada makmum. Kita mubaligh penceramah. Mubaligh penceramah. Kita panjang lagi kan? Hah? Sampai 11 kita ini aja kan? Gimana? Nah, Rabbana walakal hamd itu kan ucapan awalnya, tapi sambungannya mil'as samawati. Bacaannya pun ada yang mil'a, ada yang mil'u. Tapi yang afdalnya itu sesuai dengan kaidah nahwu mil'a. Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'd. Bacaannya mil'a. Mil'a sepenuh. Semana? Rabbana walakal hamdu mil'a. Jadi apa namanya? Apa dia? Rabbana walakal hamdu, segala wahai Tuhan kami, segala puji bagi Engkau, mil'a. Apa itu ya? Mil'a ini kan sepenuh. Mil'a itu memenuhi langit dan bumi. Mil'a ya bisa aja maf'ul mutlak dari apa namanya? Mali'a, mil'al gitu kan. Maf'ul mutlak dari fi'il yang dibuang. Rabbana walakal hamdu mala'a mil'as samawati wal ard. Bisa saja maf'ul mutlak dari mala'a. Dah, terus terlanjut lagi. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dan dari Ali semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ummati yusalluna hadhil arba'ah. Terus menerus umatku melakukan salat 4 rakaat ini qabla al-asri, sebelum asar, hatta tamshi'a 'ala al-ardi, sampai dia melakukan aktivitas di muka bumi, maghfuran laha, diampunkan dosa-dosanya. Hatman, pasti diampunkan dosanya itu. Nah, ini apa namanya? Fadilah tentang melakukan 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Tapi tadi yang sudah kita jelaskan ini adalah rawatib yang ghairu muakkad. Kemudian rawat Tabrani fil Awsat, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat, wa huwa gharib, dan hadisnya adalah gharib. Nah, penjelasan gharib tadi sudah kita jelaskan. Wan Ammar bin Yasir, dan hadis dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, man shallal maghriba, siapa yang melakukan salat maghrib 6 rakaat, ghufirat lahu dunubuhu, diampunkan dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Rawahu Tabrani fi Salasati wa huwa gharibun, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam As-Salasah, dan dia adalah gharib. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.